Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rulia Wulandari dengan NIM C1 channel 26031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel dengan mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja. Latar belakang. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Anggota populasi bisa benda hidup atau benda mati, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti jumlahnya disebut populasi infinitif atau tidak terbatas, dan populasi yang diketahui dengan pasti jumlahnya, populasi yang dapat diberi nomor identifikasi, misalnya murid sekolah, mahasiswa, disebut populasi infinite. Metode pengambilan sampel. Sampling adalah teknik cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel. Pada dasarnya ada dua cara pengambilan sampel, random sampling dan non-random sampling. Menurut Dejuanto 1985 bagian 114, keuntungan utama dari sampling dibandingkan dengan pencatatan menyeluruh atau sensus adalah penyelidikan biaya yang terbatas atau reduced cost, menghemat waktu dan tenaga, greater speeder, dan ketiga penghematan pada hal-hal khusus. Random sampling. Pengambilan sampel secara acak sederhana atau simple random sampling. Pengambilan sampel secara acak sederhana adalah pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit dasar atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Syarat yang pertama yaitu harus mempunyai unit dasar atau sampling. Yang kedua yaitu populasi atau tersebar. Selanjutnya pengambilan sampel acak, stratifikasi atau stratified random sampling. Populasi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Subpopulasi atau stratum, anggota subpopulasi atau stratum dipilih secara random, kemudian yaitu pertama, pengambilan sampel dilakukan dengan berbagai populasi di dalam beberapa strategi, di mana setiap strata adalah homogen, antar strata ada sifat yang berbeda, kemudian dilakukan dengan pengambilan sampel pada setiap strata yang berbeda. Teknik sampling atau systematic random sampling. Prosedur. Pertama, diberikan nomor pengenal kepada individu populasi yang homogen secara merata dan berurutan. Kedua, ditemukan proporsi sampel yang akan diambil, misalnya untuk populasi 100 dengan sampel sejumlah 10. Berarti proporsinya 10/100 atau 1/10 atau 100%. Sampel yang pertama ditentukan satu di antara 10 nomor urut pertama secara acak sederhana, misalnya nomor 5, maka sampel berikutnya adalah nomor 19, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Pengambilan sampel acak secara bertahap atau multi-stage random sampling. Cara ini merupakan salah satu model pengambilan sampel secara acak yang pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai populasi menjadi beberapa fraksi yang dihasilkan dibagi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil, kemudian diambil sampelnya. Pembagian menjadi fraksi ini dilakukan terus sampai pada unit sampel yang diinginkan. Unit sampel pertama disebut primary sampling unit atau PSU. Cluster random sampling. Pengambilan sampel acak dengan kelompok dilakukan apabila kita akan mengadakan suatu penelitian dengan mengambil kelompok unit dasar sebagai sampel. Cluster sampling dapat dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa blok sebagai cluster dan dilakukan pengambilan sampel kelompok tersebut. Misalnya kita akan mengadakan penelitian tentang status gizi anak sekolah dasar di suatu kota, maka diambil sampel sekolah sebagai unti sampel. Bila seluruh murid SD sampel diteliti status gizinya, maka disebut one stage simple cluster sampling. Namun bila diperoleh sampel sekolah dilakukan pengambilan sampel lagi, maka disebut two stage simple cluster sampling. Metode pengambilan sampel non-random sampling.
Pengambilan sampel seadanya atau accident sampling, pengambilan sampel berdasarkan kebetulan bertemu. Sebagai contoh, dalam menentukan sampel, apabila dijumpai ada, maka sampel tersebut diambil dan langsung dijadikan sebagai sampel utama. Menurut Hidayat A. Aziz Alimun, bagian 82. Kedua itu kuota sampling. Menurut KBBI, kuota artinya jatah. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Cara pengambilan sampel dengan jatah hampir sama dengan pengambilan sampel seadanya, tetapi dengan kontrol yang lebih baik untuk mengurangi terjadinya bias. Pelaksanaan pengambilan sampel dengan jatah sangat tergantung pada peneliti, tetapi dengan kriteria dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga keterwakilannya ditentukan peneliti berdasarkan pertimbangan orang yang telah berpengalaman berbagai pihak. Besar sampel. Pertimbangan representatif yaitu menyangkut jumlah minimum yang menyangkut minimum sampel yang masih menjamin representatif terhadap populasi. Pertimbangan analisis yaitu pertimbangan jumlah minimum sampel yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Yang pertama itu tingkat homogenitas, banyaknya variabel, jenis rancangan, dan teknik analisis. Kesalahan sampel. Pada umumnya, kesalahan ini sering terjadi pada waktu menelaah sampel yang akan dipakai sebagai dasar untuk membuat kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel itu diambil. Penelitian yang dilakukan terhadap sampel yang diambil dari suatu populasi dan penelitian terhadap populasi itu dijelas akan berbeda hasilnya. Berbeda hasil penelitian inilah yang dinamakan kesalahan sampling menurut Jarwanto 1985 bagian 89. Baik, itulah hasil penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.